padahal tidak seharusnya ada, dan hal yang tidak ada padahal seharusnya ada. Kami bacakan yang ada dulu, Majelis. Ada padahal tidak seharusnya ada, yaitu pelimpahan dan dakwaan baru yang dilakukan sepihak 4 hari setelah putusan selah. Nomor PDM baru, nomor perkara baru, dan perubahan struktur dakwaan yang disebut sekaligus sebagai perbaikan dan penuntutan baru. Penambahan syarat waktu ke dalam pasal 163 ayat 1 huruf E yang tidak pernah ditulis pembentuk undang-undang. A. Pasal 1 angka 15 dan pasal 158 KUHP harus dibaca sebagai satu kesatuan. 16. Termohon dan ahli yang diajukan. Bisa Anda menyaksikan breaking news, dan saat ini di layar kaca Anda telah menyaksikan dua pengadilan di mana ada Raul Suryo dan juga Dr. Tifa. Pendapat tersebut memisahkan dua kesatuan yang justru harus dibaca secara sistematis. 17. Pasal 1 angka 15 KUHP secara tegas mendefinisikan pra-peradilan sebagai kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan keberatan atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Norma ini adalah bagian dari undang-undang dan punya daya ikat yang sama dengan pasal lainnya. 18. Pasal 158 KUHP tidak memuat kata hanya semata-mata. Rumusan yang lain yang menyatakan pasal 1 angka 16 tidak dapat digunakan. Pasal 159 ayat 1 pun hanya menyatakan bahwa wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dilaksanakan oleh pra-peradilan. Pasal tersebut tidak menghapus pengertian dan jangkauan tindakan penuntut yang sudah dinyatakan dalam pasal 1 angka 15. 19. Frasa menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini justru membawa pemeriksaan kepada pasal 35 ayat 4, pasal 163 ayat 1 huruf E, dan pasal 206 KUHP. Jadi yang dimohon pemohon ialah pengujian apakah tindakan penuntut termohon telah dilakukan menurut cara yang diwajibkan. 20. Penafsiran termohon membuat frase tindakan penuntutan umum dalam melakukan penuntutan kehilangan fungsi. Hakim tidak boleh menambahkan kata hanya dalam pasal 158, kemudian memakai tambahan tersebut untuk meniadakan rumusan tegas pada pasal 1 angka 15. 21. Refining atau penemuan hukum memang dikenal dalam praktek peradilan, tetapi tidak boleh dipakai untuk menciptakan kewenangan baru bagi penuntut umum atau menyediakan kewenangan pengawasan yang telah dirumuskan undang-undang. Diskresi tidak melahirkan kompetensi harus bersumber dari hukum. Dengan kami yang dilanjutkan ya. B. Dalil gugurnya pra-peradilan bertentangan dengan KUHP baru. 22. Termohon berulang kali mendalilkan bahwa pasal 160 ayat 3 KUHP mengatur gugurnya pra-peradilan setelah perkara pokok dilimpahkan. Dalil tersebut merupakan salah kutip yang mendasar. Bunyi pasal 160 ayat 3 KUHP adalah sebagai berikut. Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama. Pasal 160 ayat 3 sama sekali tidak mengatur gugurnya pra-peradilan. Ketentuan tersebut hanya memuat larangan mengajukan permohonan berulang untuk hal yang sama. Termohon telah meletakkan akibat hukum yang tidak pernah ditulis oleh pembentuk undang-undang. 24. Sebaliknya, pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dengan terang menyatakan selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. 25. Ketentuan tersebut menggunakan frasa pemeriksaan pokok perkara, bukan pelimpahan, penerimaan berkas atau registrasi perkara. Pasal tersebut juga tidak membedakan adanya pra-peradilan didaftarkan sebelum atau setelah pelimpahan.
Syarat waktu yang ditentukan termohon tidak ditemukan dalam teks undang-undang. 26. Termohon mendasarkan dalilnya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-13 dan SEMA nomor 5 tahun 2021 dan praktik berdasarkan KUHP lama. Seluruh rujukan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Pedoman internal Mahkamah Agung tidak dapat mengubah, mempersempit, atau mengesampingkan undang-undang yang lebih baru. 27. Lebih jauh, jawaban termohon sendiri mengakui adanya sebagian putusan yang dirujuknya mengikuti SEMA nomor 5 tahun 2021 dengan mengesampingkan tafsir Mahkamah Konstitusi. Pengakuan demikian justru memperlihatkan kelemahan dalil termohon. SEMA tidak berkedudukan lebih tinggi daripada putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi tidak lebih tinggi daripada KUHP baru. 28. Pada perkara ini, permohonan didaftarkan tanggal 3 Agustus 2026, sedangkan pemeriksaan pokok perkara belum dimulai. Oleh sebab itu, tidak terdapat dasar faktual maupun dasar normatif untuk menyatakan permohonan gugur. C. Permohonan tidak kabur dan tidak memasuki pokok perkara. Objek permohonan telah disebut secara spesifik dan ditegaskan kembali dalam petitum maupun proses penuntutan yang dilakukan termohon dengan menerbitkan surat pelimpahan nomor B-APB-APL-EO-2-07-2026 menyusun dan mengajukan surat dakwaan baru nomor PDM 171-M-1-EOH-2-07-2026 serta menyematkan kembali status terdakwa atau tersangka kepada pemohon setelah putusan selah menyatakan dakwaan sebelumnya batal demi hukum. 30. Permohonan juga menjelaskan norma yang dilanggar, urutan peristiwa, dokumen yang dipersoalkan, serta akibat hukum yang dimohonkan. Bahkan termohon mampu memetakan permohonan ke dalam 4 kelompok argumentasi dan menjawabnya sepanjang 25 halaman. Karena itu, dalil obscure libel terbantahkan oleh jawaban termohon sendiri. Pemohon tidak meminta hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, bobot alat bukti, ataupun kesalahan pemohon. Perbandingan antara dakwaan lama dan dakwaan baru digunakan terbatas untuk menguji kebenaran klaim termohon bahwa yang dilakukan hanyalah perbaikan. Pemeriksaan tersebut menyangkut legalitas langkah penuntutan, bukan pembuktian kesalahan pidana. 32. Perma nomor 4 tahun 2016 yang dikutip termohon mengatur batas pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka dalam rejim KUHP lama. Perma tersebut tidak dapat dipakai untuk menghapus objek dan prosedur yang kemudian diatur secara berbeda oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam pokok perkara, akibat hukum putusan selah harus dihormati. 33. Putusan selah nomor 301-P-B/2026-PN.JKT.tim telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2026. Amar putusan tersebut jelas. Perlawanan diterima. Dakwaan nomor PDM 133 batal demi hukum dan berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum. 34. Pasal 206 ayat 2 KUHP menyatakan, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Norma ini tidak membedakan alasan diterimanya perlawanan atau tidak memberi ruang kepada penuntut umum untuk menganggap pemeriksaan dapat dilanjutkan hanya dengan mengganti nomor surat. Apabila termohon tidak menerima putusan selah, pasal 206 ayat 4 menyediakan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Frasa dapat memang menunjukkan pilihan, tetapi pilihan termohon hanyalah menggunakan atau tidak menggunakan upaya hukum tersebut. Frasa itu bukan
izin untuk menciptakan jalur ketiga di luar tata cara yang ditentukan KUHP. 36. Termohon tidak mengajukan perlawanan. Konsekuensinya, termohon wajib menghormati putusan sela dan hanya dapat bertindak lebih lanjut jika syarat pasal 75 ayat 4 benar-benar terpenuhi. B. Pasal 75 ayat 4 memberikan kewenangan kepada hakim, bukan hak otonom kepada penuntut umum. 37. Bukti pasal 75 ayat 4 KUHP adalah dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. 38. Subjek kalimat tersebut adalah hakim, sedangkan penuntut umum adalah pihak yang menerima kesempatan. Undang-undang tidak berbunyi penuntut umum berhak memperbaiki dan tidak pula memberikan hak otonom sebagaimana didalilkan termohon. 39. Kesempatan dari hakim harus mendahului tindakan memperbaiki dan mengajukan kembali dakwaan. Kesempatan tidak dapat diciptakan sendiri oleh penerima kesempatan, tidak dapat diasumsikan dari penerimaan administratif perkara baru, dan tidak dapat dibentuk secara surut setelah pelimpahan dilakukan. 40. Dalam putusan sela, rekaman video pembacaan putusan sela maupun alat bukti termohon tidak ditemukan adanya penetapan atau pernyataan hakim yang memberikan kesempatan tersebut. Termohon juga tidak menunjukkan kapan, dalam forum apa, dan melalui produk hukum apa kesempatan itu diberikan. Karena alat bukti pemohon tersebut harus dikesampingkan. 41. Inilah sesuatu yang seharusnya ada tetapi nyata-nyata tidak ada. Tanpa pemberian kesempatan kepada hakim, tindakan termohon tidak mempunyai mata rantai kesewenangan yang diwajibkan pasal 75 ayat 4. 42. Ajas dominus litis tidak menempatkan penuntut umum di atas hukum acara. Azas tersebut memberi ruang kepada penuntut umum untuk menjalankan kewenangan penuntutan yang diberikan undang-undang, bukan untuk mengambil kewenangan hakim atau menambahkan cara baru yang tidak diatur undang-undang. C. Tindakan termohon bukan sekedar perbaikan redaksional. 43. Tindakan surat dakwaan baru menggunakan nomor PDM baru yaitu PDM-121-M.14-EOH.2/07/2026 perkara kemudian memperoleh nomor register baru yaitu 334-B/2026-PN-JKT Tim. Termohon sendiri menyebutkan sebagai new trial initiation dan awal proses penuntutan baru. Struktur surat dakwaan tersebut juga berubah secara nyata. Rujukan pasal 128 ayat 1 KUHP dihapus. Satu kelompok dakwaan tersendiri dihilangkan. Kelompok dakwaan ITE dinomori ulang dan konstruksi uraian dipindahkan. Perubahan tersebut bukan semata-mata koreksi ejaan atau kesalahan ketik. 45. Termohon tidak dapat menggunakan dua dalil yang saling meniadakan. Ketika membela pasal 75 ayat 4, tindakan disebut perbaikan. Tetapi ketika menjelaskan status pemohon, tindakan yang sama disebut awal proses penuntutan baru. Keduanya mempunyai akibat hukum berbeda dan tidak boleh dipertukarkan sesuai kebutuhan argumentasi. 46. Sekalipun yang mulia hakim berpendapat pasal 75 ayat 4 memberikan kesempatan secara normatif, termohon tetap wajib membuktikan bahwa tindakannya benar-benar merupakan perbaikan dalam suatu kesempatan yang diberikan undang-undang, bukan pembentukan penuntutan baru secara sepihak. Beban penjelasan tersebut tidak terpenuhinya oleh termohon. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Penyematan kembali status terdakwa bergantung pada sahnya penuntutan baru. 47. Permohonan secara tegas meminta pembatalan surat dakwaan nomor PDM 171-M.1.14-EO.2-07-2026
dan surat pelimpahan nomor B5645/APB/EO.2/07/2026 serta pemulihan status hukum pemohon agar tidak lagi diperlakukan sebagai terdakwa maupun tersangka. Permintaan tersebut tidak mengharuskan hakim pra-peradilan menilai bobot alat bukti hasil penyidikan. Pokok keberatannya ialah bahwa setelah perkara nomor 301-B/2026-PN Jakarta Timur berakhir pada tahap putusan selah, status terdakwa dalam perkara tersebut tidak dapat begitu saja dipindahkan ke perkara baru tanpa tindakan penuntutan yang sah. 48. Jawaban termohon sendiri menyatakan bahwa setelah dakwaan batal demi hukum, kedudukan pemohon kembali menjadi tersangka. Jika demikian, perubahan kembali menjadi terdakwa hanya dapat lahir dari penuntutan baru yang sah. Justru keabsahan proses perubahan status itulah yang sedang diuji dalam perkara ini. 49. Penyebutan terdakwa bukan persoalan tipografi administrasi. Status tersebut membawa seseorang ke bawah kekuasaan pemeriksaan pengadilan, kewajiban menghadiri sidang, risiko tindakan paksa, dan berbagai pembatasan hak. Karena itu, sumber kewenangan yang melahirkannya harus jelas dan dapat diuji. 50. Termohon tidak mengajukan adanya pemberian kesempatan dari hakim sebelum pelimpahan baru, karena alas proseduralnya tidak terbukti. Akibat hukum yang digantungkan pada pelimpahan tersebut juga tidak dapat dipertahankan. Romawi 5. Hal yang ada padahal tidak seharusnya ada, dan hal yang tidak ada padahal seharusnya ada. Kami bacakan yang ada dulu, Majelis. Ada padahal tidak seharusnya ada, yaitu pelimpahan dan dakwaan baru yang dilakukan sepihak 4 hari setelah putusan selah. Nomor PDM baru, nomor perkara baru, dan perubahan struktur dakwaan yang disebut sekaligus sebagai perbaikan dan penuntutan baru. Penambahan syarat waktu ke dalam pasal 163 ayat 1 huruf E yang tidak pernah ditulis pembentuk undang-undang. Penggunaan pasal 160 ayat 3 sebagai dasar gugur, padahal pasal itu hanya mengatur permohonan 1 kali untuk hal yang sama. Penggunaan SEMA dan praktik KUHP lama untuk mempersempit KUHP baru, penyematan status terdakwa dan panggilan sidang yang lahir dari pelimpahan yang sedang disengketakan. Tidak ada padahal seharusnya ada, yaitu pemberian kesempatan oleh hakim sebagaimana disyaratkan pasal 75 ayat 4 KUHP. Penjelasan yang konsisten apakah tindakan termohon merupakan perbaikan dakwaan lama atau permulaan penuntutan baru. Dasar pasal yang menyatakan pra-peradilan gugur hanya karena berkas perkara telah dilimpahkan atau diregister. Bukti bahwa pemeriksaan pokok perkara telah dimulai sebelum permohonan pra-peradilan didaftarkan. Dasar hierarki hukum yang membolehkan SEMA mengesampingkan undang-undang yang lebih baru. Alas kewenangan yang sah untuk mengubah kembali kedudukan pemohon menjadi terdakwa. Romawi 6. Penilaian akhir atas pembuktian. 51. Bukti P4 dan P5 membuktikan secara langsung isi putusan selah serta tidak adanya pemberian kesempatan kepada termohon. Keterangan saksi Abdul Ghafur Sangaji memuatkan fakta tersebut dan tidak digoyahkan melalui pemeriksaan silang. 52. Keterangan ahli Dr. Didit Wijayanto Wijaya menerangkan akibat yuridis pasal 75 ayat 4, hubungan pasal 1 angka 15 dengan pasal 158, serta kewajiban menunda pemeriksaan pokok perkara berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP. 53. Bukti P6 dan P7 membuktikan bahwa termohon bertindak tanpa menunjukkan adanya pemberian kesempatan dari hakim. Bukti P8 dan P9 memperlihatkan tindakan lanjutan yang menempatkan pemohon kembali sebagai terdakwa dan memanggilnya ke persidangan. 54. Sementara itu, jawaban termohon mengandung salah rujuk terhadap pasal 160 ayat 3, kesalahan tanggal pendaftaran permohonan,
kesalahan tanggal putusan sela, serta pertentangan internal antara dalil perbaikan dan pengakuan adanya penuntutan baru. 55. Dengan demikian, pemohon telah membuktikan bahwa tindakan termohon bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan tindakan penuntutan yang dilakukan tanpa mata rantai kewenangan yang lengkap. Tindakan demikian merupakan error in procedendo dan tidak dapat disahkan hanya dengan menyebut asas dominus litis atau res finding. Izin majelis dilanjutkan rekan-rekan. Iya. Romawi 7 petitum. Berdasarkan seluruh uraian alat bukti dan fakta persidangan tersebut, pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh termohon dalam menyusun surat dakwaan terhadap pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP junto putusan sela perkara nomor 301 garing P.B garing 2026 garing PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah pemohon. Menyatakan penetapan status pemohon setelah putusan sela perkara nomor 301 garis P.B garing 2028 garing PN Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah melawan hukum. 4. Memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menempuh instrumen perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan secara sepihak. 5. Menyatakan bahwa status hukum pemohon Tifauzia Tiasuma pasca dijatuhkan putusan sela nomor 301 garing P.B garing 2026 garing PN Jakarta Timur adalah bukan sebagai terdakwa maupun juga bukan sebagai tersangka. 6. Menyatakan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B5645 garing APB garing sel garing EU.2 garing 07 garing 2026 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Subsidiar, apabila yang mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo ex bono. Demikianlah kesimpulan ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan. Pemohon menyampaikan terima kasih. Hormat kami Koordinator Advokat Pembela Dr. Tifa TPDT Dr. Andes Abdullah Al-Katiri Sarjana Hukum MBA. Terima kasih. Silakan termohon. Izin Bang Renvoy ngomong aja. Oh, di sini ada Renvoy.